Haleluya, Yesus bangkit. Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita patut bersuka cita sebab kita merayakan satu peristiwa yang besar, peristiwa yang membawa sukacita yang besar bagi kita, yaitu kebangkitan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Peristiwa kebangkitan adalah peristiwa yang penting, sebab tanpa kebangkitan maka tidak ada Jumat Agung. Tanpa kebangkitan, kematian Yesus sama seperti kematian yang biasa. Tanpa kebangkitan, kematian Yesus sama seperti kematian seorang penjahat di kayu salib. Puji Tuhan, Yesus bangkit, dan kebangkitan Yesus dan kematiannya adalah satu paket peristiwa yang penting, dan boleh dibilang adalah jantung dari iman kita, jantung dari kekristenan. Paulus pernah berkata dalam 1 Korintus 15 ayat 17, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kita dan kita masih hidup di dalam dosa kita. Peristiwa kebangkitan begitu penting sebab peristiwa kebangkitan membuktikan bahwa Yesus adalah anak Allah. Yesus pernah berkata dalam Yohanes 10 ayat 18, Dia berkuasa memberikan nyawanya dan Dia berkuasa juga untuk mengambilnya kembali. Jika Yesus tidak bangkit, berarti Dia tidak berkuasa untuk mengambil hidupnya kembali. Dan jika demikian, Dia bukan anak Allah. Tapi karena Dia bangkit, berarti Dia berkuasa dan Dia adalah anak Allah. Dan kalau Dia sungguh adalah anak Allah, maka kematiannya sebagai korban untuk pengampunan dosa manusia itu sah diterima oleh Bapa. Dan Dia dianggap Dia adalah orang yang benar, dan kematiannya adalah kebenaran untuk pengampunan dosa. Dan karena Kristus bangkit, maka kita sungguh bersyukur dan bersuka cita. Itu berarti keselamatan kita sungguh-sungguh nyata, kita sungguh-sungguh diampuni, dan kita tidak hidup lagi di dalam dosa kita. Itulah sebabnya kebangkitan menjadi satu hal yang paling ditentang dan paling digugat oleh orang. Ada banyak orang yang tidak bisa menerima kebangkitan Yesus. Kematian Yesus bisa diterima, tapi kebangkitan Yesus tidak. Karena itu adalah inti dari kekristenan, inti dari iman kita. Tetapi puji Tuhan, kita punya banyak bukti. Ada banyak bukti yang sungguh meyakinkan bahwa Yesus sungguh-sungguh bangkit. Ada banyak saksi-saksi yang membuktikan bahwa Yesus bangkit. Dan saksi-saksi yang pertama adalah perempuan-perempuan. Dan mari kita lihat, saya mengajak kita merenungkan firman Tuhan dari peristiwa kebangkitan ini yang membuktikan bahwa Yesus bangkit, dari Matius 28 ayat 1-10. Dan melalui teks ini kita juga mau melihat apa pesan Tuhan bagi kita hari ini, apa pesan Tuhan di hari kebangkitannya ini. Mari kita membaca Matius 28 ayat 1-10. Saya akan membacanya. Demikian firman Tuhan. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi, dan katakanlah kepada murid-muridnya, bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu, dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Demikianlah firman Tuhan. Renungan kita hari ini saya beri judul, mari lihatlah dan pergi katakanlah. Mari lihatlah dan pergi katakanlah. Saudara-saudara, ini adalah peristiwa di mana
Yesus bangkit, dan yang menjadi saksi pertama-tama adalah perempuan-perempuan yang dalam teks ini disebut Maria Magdalena dan Maria yang lain. Perempuan-perempuan ini datang dengan satu tujuan, yaitu membawa rempah-rempah dan ingin merempahi mayat Yesus dan ingin meminyaki Yesus. Itu dari Injil yang lain, Markus menceritakan hal tersebut. Dan ketika dalam perjalanan mereka bertanya-tanya bagaimana mereka bisa menggulingkan batu yang besar itu. Jadi dalam pikiran mereka ketika mereka menuju kubur Yesus, tidak ada sama sekali dalam pikiran mereka bahwa mereka akan melihat suatu peristiwa yang besar, yaitu kebangkitan Yesus. Tidak ada dalam pikiran mereka sama sekali bahwa Yesus akan bangkit. Mereka datang pasti masih dengan perasaan yang sedih, membawa rempah-rempah untuk merempah-rempahi mayat Yesus, meminyaki mayat Yesus. Dan tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat. Mengapa? Karena ada malaikat Tuhan yang turun dari langit dan menggulingkan batu itu, menggulingkan batu yang besar itu. Tentunya malaikat ini menggulingkan batu bukan tujuannya untuk supaya Yesus yang bangkit bisa keluar dari kubur. Yesus sudah bangkit, Yesus sudah tidak ada dalam kubur itu. Tetapi malaikat Tuhan ini menggulingkan batu supaya perempuan-perempuan ini bisa masuk dan melihat kubur yang kosong. Sehingga peristiwa ini membuat ketakutan yang besar, baik penjaga-penjaga dan tentunya perempuan-perempuan ini juga sangat ketakutan. Sehingga malaikat berkata kepada mereka, "Jangan takut, jangan takut." Malaikat tahu bahwa mereka datang untuk mencari Yesus, tetapi dia berkata, "Ia sudah tidak ada di sini sebab ia telah bangkit." Seperti yang telah dikatakannya. Nah, sebenarnya Yesus sudah berulang kali menyampaikan tentang kebangkitannya, bahwa dia akan mati dan pada hari yang ketiga akan bangkit. Tetapi mereka lupa, murid-murid termasuk perempuan-perempuan ini lupa akan hal itu, dan malaikat mengingatkannya. Nah, kemudian setelah itu malaikat memberikan satu perintah, "Mari lihatlah," atau "Datanglah lihatlah." Lihat apa? Lihatlah tempat ia berbaring. Jadi malaikat meminta perempuan-perempuan ini datang untuk membuktikan bahwa Yesus sungguh-sungguh bangkit. Jadi perintah ini adalah perintah untuk percayalah. Percaya melalui apa? Melalui bukti bahwa kubur Yesus sudah kosong. Lihatlah tempat ia yang berbaring. Bukan lihatlah ia yang berbaring, tetapi lihatlah tempat ia berbaring. Bahwa tempat itu sekarang sudah kosong. Itu membuktikan bahwa Yesus sungguh-sungguh bangkit. Kuburnya kosong. Nah, setelah itu, setelah seruan untuk percaya, maka perintah yang kedua malaikat berikan, "Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit." Segera pergi dan katakan bahwa ia telah bangkit. Dan kita melihat respon dari perempuan-perempuan ini, bahwa respon perempuan-perempuan ini sama seperti apa yang diperintahkan oleh malaikat Tuhan ini. Mereka segera pergi dari kubur itu. Segera pergi, kemudian dikatakan selanjutnya berlari cepat-cepat. Jadi malaikat ini mengatakan pergi, segera pergi, jangan tunda, jangan menahan diri, tapi langsung segera pergi. Dan perempuan ini merespon sesuai dengan apa yang diperintahkan. Mereka segera pergi dan berlari cepat-cepat. Sekalipun di situ dikatakan mereka masih dengan takut, karena pasti wajar, ini adalah peristiwa yang tiba-tiba, tidak disangka-sangka, tidak ada dalam pikiran mereka, dan wajar bahwa mereka masih ada ketakutan. Tetapi ada satu hal yang luar biasa, karena dikatakan dengan sukacita yang besar. Nah, sekarang ada perubahan yang besar terjadi dalam kehidupannya, dalam perasaan mereka, bahwa awalnya mereka datang pasti dengan kesedihan karena akan melihat mayat Yesus, tetapi sekarang mereka berlari dari kubur dengan sukacita yang besar. Karena apa? Karena mereka tahu dan percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Dan ketika mereka lari-lari secepatnya, tiba-tiba Yesus datang, menghadang jalan mereka dan berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka
merespon dengan mendekati, memeluk kaki Yesus, serta menyembah Yesus. Ini adalah kesaksian yang atau bukti yang sungguh meyakinkan. Kalau tadi adalah bukti kubur kosong, sekarang Yesus sendiri membuktikan dirinya bahwa dia sudah bangkit dengan menampakkan dirinya kepada perempuan ini, untuk membuktikan bahwa inilah aku sudah bangkit, aku hidup. Dan Yesus memberikan perintah juga, jangan takut. Yesus tahu bahwa mereka masih takut, ada perintah jangan takut. Nah, jangan takut ini untuk menyingkirkan semua rasa takut mereka, menyingkirkan semua rasa takut mereka. Dan untuk apa? Satu perintah lagi, pergi dan katakan, sama seperti yang dikatakan oleh malaikat Tuhan. Pergi dan katakan, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Nah, saudara-saudara, ada beberapa pesan yang disampaikan di sini, ada beberapa perintah. Mari lihatlah, kemudian pergi dan katakanlah. Mari lihatlah, seperti yang saya katakan tadi, ini adalah seruan atau perintah untuk percayalah bahwa Yesus bangkit. Kita pasti tidak akan bisa lagi sama seperti perempuan-perempuan ini menjadi saksi pertama dari kubur yang kosong, dan menjadi saksi pertama juga melihat Yesus secara jasmani, secara fisik yang sudah bangkit. Tetapi saya percaya kita semua sudah berjumpa dengan Yesus secara rohani. Kita semua sudah pernah berjumpa dengan Yesus secara rohani, sehingga sama seperti Paulus, kita bisa berkata, aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Itu dalam Galatia 2 ayat 20. Kristus yang hidup di dalam aku. Kalau Kristus sungguh-sungguh hidup di dalam kita, berarti kita sudah pernah berjumpa dengan Tuhan, dengan Yesus, dan sekarang Kristus hidup di dalam kita. Maka kehidupan kita seharusnya bagaimana, saudara? Kehidupan kita seharusnya adalah kehidupan yang terang, ya. Kehidupan kita seharusnya kehidupan terang, yang terang, sama seperti kehidupan Yesus yang adalah terang. Kehidupan kita bukan lagi kehidupan yang gelap, sama seperti dunia yang gelap. Tetapi kalau sungguh-sungguh kita sudah berjumpa dengan Yesus, sungguh-sungguh Yesus hidup di dalam kita, maka kehidupan kita seharusnya adalah terang, membawa terang ke dalam dunia yang gelap ini, sama seperti Yesus yang adalah terang. Nah, kalau kita sudah sungguh-sungguh berjumpa dengan Yesus, sungguh-sungguh Kristus hidup di dalam kita, sebenarnya bukti apa lagi yang kita butuhkan untuk kebangkitan Yesus? Bukti apa lagi? Saya rasa tidak ada lagi bukti yang perlu. Karena Yesus yang hidup, yang sudah bangkit, yang hidup itu sekarang hidup di dalam kita. Kita tidak perlu lagi bukti apapun. Kehidupan Yesus dalam kita itu sudah menjadi bukti bahwa Yesus sudah bangkit. Nah, itulah yang memberikan kekuatan sebenarnya bagi kita untuk hidup di dalam kehendak Tuhan, hidup untuk Tuhan. Kita bangkit untuk kehidupan bagi Tuhan, tapi kita hidup bagi Tuhan bukan karena kekuatan kita sendiri. Jangan pernah meyakinkan diri kita sendiri bahwa kita bisa hidup untuk Tuhan dengan kekuatan kita. Kita bisa hidup untuk Tuhan hanya karena kuasa kebangkitan Tuhan itu bekerja dan hidup di dalam kita. Kuasa kebangkitan Tuhan itu bekerja di dalam dan melalui kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, kalau itu sungguh terjadi, sudah terjadi dalam kehidupan kita, maka itu berarti kita sudah harus percaya bahwa Yesus bangkit. Kita tidak perlu lagi sebenarnya mari lihat, itu seruan percaya. Kita sudah percaya. Nah, setelah kita percaya apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan minta, Tuhan perintahkan, itulah yang kedua. Pergi dan katakanlah. Pergi dan sampaikanlah berita kebangkitan Yesus ini. Makanya sepanjang kisah para rasul, rasul-rasul memberitakan apa? Memberitakan kebangkitan Yesus.
memberitakan Yesus yang sudah bangkit. Itulah Injil, itulah intinya. Yesus sudah bangkit. Ingatlah, kita sedang membawa berita sukacita. Berita sukacita yang besar. Bukan saja sukacita yang besar bagi kita, tapi itu adalah berita sukacita yang besar bagi dunia. Kebangkitan Yesus adalah sukacita yang besar bagi dunia. Nah, pertanyaannya sekarang bagi kita semua, dan menjadi pesan bagi kita di hari ini dari firman Tuhan, maukah kita segera pergi, katakan, beritakan kebangkitan Yesus bagi dunia ini? Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami boleh merayakan dan mengingat kebangkitan-Mu bagi kami. Engkau bangkit untuk membuktikan bahwa Engkau adalah anak Allah, dan Engkau bangkit menyatakan bahwa kami sungguh-sungguh sudah diampuni, dan kami boleh hidup bersama dengan Engkau. Engkau hidup di dalam kami, dan kami sungguh-sungguh percaya bahwa Engkau sudah bangkit. Dan kami mau Tuhan untuk pergi dan membawa berita sukacita yang besar ini kepada dunia, membawa berita kebangkitan-Mu kepada dunia, supaya ada banyak orang yang belum percaya bisa datang kepadamu dan percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat Paskah jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.